semoga acara hari ini dapat membawakan knowledge baru di dunia neonatologi. Ini sebenarnya semua udah tahu ya, semua kan udah pakai volume garanti ya. Tapi ya kita menggunakan ventilator ini bagaimana sih sebenarnya men-setting volume. Kelihatan nggak ya? Nggak bisa dilihat di sini ya? Nggak kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu tuh bisa dikit lah. Dikit ya? Ah ya benar. Oke. Bisa ya? Ya. Ya mungkin nanti yang punya alat men-setting modul volume garantinya ya. Ini cuman singkat aja nanti soal sih. Ya. Sekarang kita mau assist control volume garanti. Nah nanti dilihat ya apa yang dipencet soalnya ini alatnya baru. Bisa. Sekarang kita nih IPPV control, ini SIPPV. Kalau kita IPPV mau kita aktifkan volume garansi. Bukan itu sih. Di sini. Menghadap kamera. Bisa langsung kan ini? Tadi kan bisa coba. Langsung aja. Kelihatan enggak? Nah, ini enggak bisa ya? Bisa mestinya. Ini enggak bisa ya? Bisa, itu mesti bisa. Nah, oke. Nah, kita di mesin ini jika kita mau mengaktifkan volume garansi, nah di sini kita tinggal milih berapa mau yang kita bikin volume garansi yang kita harapkan. Tinggal di set. Misalnya 10, enter. Nah ini kan masih IPPV, tinggal tekan, udah volume garansi. Gitu. Hanya itu aja yang kita lakukan. Nah kemudian Pmax-nya tinggal kita atur, berapa Pmax-nya nanti dokter tinggal disesuaikan aja. Itu kan dia di sebelah kanan kan PIP-nya PIP. 21 kan, Iya, jadi iya. kita Pmax-nya itu boleh 5, jadi 26 gitu. 26. 5 di atas PIP-nya. Iya, 20. Atau kalau kita mau masuk surfaktan, kita naiknya lebih besar lagi jadi 10. Jadi kalau di situ PIP-nya biasanya jarang ya 25 ya. 20 biasanya ya. Jadi kita Pmax-nya boleh 30. Tapi kalau misalnya memang paru bayinya nggak bagus, jadi PIP-nya itu tinggi, misalnya 25 nih, kita boleh kasih 35 Pmax-nya karena masuk surfaktan itu perlu pressure lagi gitu untuk membuat supaya PIP-nya atau tercapai pada saat surfaktannya masuk, volume garantinya tercapai dengan PIP yang maksimal, dengan PIP yang di bawah Pmax supaya surfaktannya bisa masuk. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan kalau volume garanti, jangan lupa ya kalau kita setting awal misalnya itu PIP-nya 26, volume garanti kita pakai 5, ini kan bukan per kilo ya. Ini kan, ini gimana volume garantinya itu 10 mili per kilo atau total ini. Total. Jadi berarti kalau bayinya 2 kilo kita pakai volume garantinya 10. Iya. Nah 10 dengan PIP 26 contoh ya, ini karena kan itunya bukan neonatus. Jadi 26. Ya. Jadi Pmax-nya tadi udah disetting ya dengan 30. Nah begitu kita bayinya lahir nih, kita connect ke ventilatornya. Enggak, saya ganti 2 kilo dulu dok, biar sama. Ya. 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 Begitu connect ke ventilatornya bayinya gitu ya. Kan coba ini kan udah seperti ini ya. Tiba-tibanya begitu kita connect udah tepat nih minute ventilationnya misalnya 0,4 ya. Kita kan 0,25, 0,35 gitu ya. Jadi kan minute ventilationnya tinggi nih. Contoh ini sebenarnya 0,4 minute ventilation artinya kan tinggi ya. Tinggi kan? Jadi kita apain nih supaya dia enggak wash out. Diapain? Berarti tidal volume-nya enggak 5. Tadi kan 5 mili per kilo.
Berarti diturunin jadi 4,5 supaya mencapai minute ventilation yang kita harapkan, minute ventilation expirednya. Nah, kalau kita turunkan tidal volume-nya itu, minute ventilation-nya itu tercapai seperti yang kita harapkan, berarti itu normal. Nah, anggaplah ya 0,4 ini dianggap itu normal lah, contoh, karena kita nggak punya. Coba Pak Jupri buat tiba-tiba bayinya perburukan, compliance-nya terganggu. Ya. Bisa? Bisa ini udah. Nah, ini tadi PIP-nya berapa? Tadi PIP-nya 25. Kalau compliance-nya jelek kan PIP-nya tambah tinggi. Ya kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya itulah, pokoknya gitu ya. Jadi dia kalau compliance-nya jelek karena ini nggak tahu nih. Ini kalau ditekan kenceng-kenceng ini biasanya PIP-nya harus perlu tambah tinggi untuk mencapai tidal volume yang 10 mili. Kadang-kadang ini udah tinggi. No, itu baru ada. Apa yang penting compliance-nya jalan. Oke, ini dia ini dengan volume garansi 10 mili dia PIP-nya 16. Berarti kita buat Pmax-nya itu kan sekitar 25 ya. Nah, ini dibuat nih compliance-nya terganggu. Lihat, compliance-nya terganggu. Berarti kan PIP-nya tinggi. Jadi waktu kita belum AGD kita udah tahu nih tidal volume saya tuh nggak cukup ini. Soalnya PIP-nya tambah tinggi, ini jelek nih bayi gitu. Minute ventilation-nya waduh 0,1 misalnya. Wah, jelek banget nih. Jadi kalau minute ventilation-nya ini misalnya lah ya ini di luar normal, berarti kurang apa nih kalau minute ventilation-nya rendah? Kurang apa yang mesti kita perbaiki nih minute ventilation rendah, apa yang mesti kita perbaiki? Apanya? Ya, tidal volume-nya dinaikin supaya minute ventilation-nya naik, kan tidal volume dikali RR ya. Jadi kayak banyak pakai tidal volume, pokoknya pulang-pulang palanya ke semua penuh tidal volume pokoknya. Dan terbalik loh. Jadi jangan salah. Ya, jadi pada prinsipnya seperti itu. Nanti kalau misalnya gini, kita lihat ke kurvanya aja. Kalau dia tambah naik PIP-nya, nah itu artinya paru bayinya jelek. Jadi jangan hanya melihat yang ini aja. Ini saya sering lihat nih. Yang dilihat cuman satu, dia nggak lihat trennya. Dok, pressure-nya 20. Terus saya tanya, ini bayinya perbaikan apa enggak? Dia bingung. Loh, kok nggak tahu bayinya perbaikan apa enggak? Pressure-nya 20. Karena dia nggak lihat tren. Kalau dia lihat tren, sebelumnya misalnya pressure-nya 25 jadi 20 kan perbaikan. Kalau dia lihat tren sebelumnya pressure-nya di 16 tiba-tiba 20 kan bayinya perburukan. Dia cuma bilang, dok ini perburukan. Tadi malam gini-gini. Dok ini perbaikan soalnya pressure-nya udah turun. Jadi tren itu nggak boleh tidak dilihat. Tidak boleh hanya melihat monitor hanya satu ini aja. Nggak boleh. Ya. Jadi itu aja ya volume garanti soalnya. Ya udah. It doesn't matter. Ya. Nah, kalau kita mau bagus memonitoring volume garanti dengan hasil AGD yang terus bagus, artinya kita harus melihat tren. Kalau kita nggak lihat tren, nggak tahu menggunakan tren, itu pasti AGD-nya nggak akan bagus. Seperti itu. Cuman saya tanya nih, SP2 ini, ketawa lagi dia. Kenapa ini CO2-nya rendah? Nah, terus iya dok, nggak bisa jawab. Kenapa CO2-nya rendah? Karena pas dia ronde pagi yang jaga malam nggak ada. Nah berarti kan amperahan antara yang jaga malam sama jaga paginya kan nggak bener. Ya kalau bener pasti tahu jawaban saya. Kenapa ini bayi jelek? Pasti tahu jawabannya. Ya, oke. I think it's okay. It's okay. We now kita ke soal aja ya, boleh ya? Ya. Mas soal. Soalnya apa namanya kan udah ngerti lah, ini udah ngerti. Semua kan udah pakai volume garanti. Cuman monitoring aja yang perlu diajarin lebih detail.
Kalau nanti dokternya nggak tahu cara memonitoring yang benar, bagaimana dia mau nerangkan ke perawatnya dengan benar ya. Jadi hasilnya juga tetap tidak bagus akhirnya. Saya mau tanya, ada nggak yang punya kendala waktu menggunakan volume garanti? Apa sih yang susah begitu dapat AGD CO2-nya? Paling sering apa? Flow sensor lagi, flow sensor. Jadi enggak, ini seandainya nih flow sensornya benar. Ada enggak selama ini punya kendala bermasalah dengan volume garanti? Hah? Ya. Itu kelebihan, maksudnya kelebihan apanya? Oh, nggak gitu. Kan lahir nih di VTP, buatlah 20/5. Di transport nih pakai pressure control, pakai 25/5. Sampai nih di NICU mau dikonek pakai volume garanti. Lihat, ini bayi prematur enggak, itu satu. Udah dapat pematangan paru enggak, kedua. Ketiga, ada faktor risiko yang memperberat bayi ini jadi jelek enggak? Terus apalagi yang kita lihat aja, FiO2-nya berapa waktu nyampe di NICU? Kalau FiO2-nya sampai di NICU cuma 25, 30, artinya bayinya enggak apa-apa dong. Walaupun kita VTP 25 karena matanya 25/5 nih baru ngembang gitu kan. Enggak berani nurunin 20, kayaknya ngembangnya 25 ini saturasinya bagus. Di-connect nih, pakai berapa volume garantinya kalau FiO2-nya 25? Udah dapat pematangan paru. Bayinya 1 kilo, 4,5. Nah, connect kan, setting dong 4,5 di ventilatornya. Begitu di-connect ke ventilatornya 4,5, yang dilihat apa saat itu juga dalam 5 menit? PIP kan? PIP toh? Setelah ada keluar PIP-nya 20. Terus apa lagi yang dilihat? VE-nya kan, minute ventilation. Kalau minute ventilation-nya bagus, berarti waktu kita VTP tadi, pressure yang kita kasih itu tinggi. Ngerti ya? Kan nggak susah. Bener nggak? Ya, jadi pas di AGD setengah jam, AGD-nya pasti bagus. Ini paling kalau ronde ini paling takut mengekstup ini. Paling takut mengekstup. Saya bilang, ekstup. Dok, janganlah dok. Nawar, udah disuruh ekstup, nawar lagi supaya jangan di ekstup. Ya jadi terus lama-lama ya, saya perhatiin lama-lama udah berani ekstup karena udah saya tanggung jawab cepet ekstup sekarang gitu. Nanti begitu bisa, oh iya ya dok tuh besoknya ekstup ya dok gitu. Belum saya suruh ekstup dia udah suruh bilang ekstup gitu ya. Jadi memang experience ya. Kalau udah pertama sekali tahu, berikutnya jadi settingnya seperti itu. Nggak ada ya? Hah? Soal saya yang panjang itu loh, udah dikirim sama Adan. Nah sekarang gini, kalau misalnya dia udah kita setting tadi 4,5 mili, terus kita lihat pressure-nya 20/5 ternyata, terus minute ventilation-nya 0,3. FiO2 21 tambah turun karena bagus ini pengembangannya dengan volume garanti. Terus what next? 0,3 loh minute ventilation-nya. Tunggulah AGD setengah jam, cepet banget mah. Tunggu AGD setengah jam ya kan. Kalau AGD-nya bagus terus diapain? Diturunin. Diturunin kan, tidal volume jadi 4 mili per kilo. Pas diturunin 4 mili per kilo, minute ventilation-nya juga masih bagus. Katakanlah 0,35 misalnya. FiO2-nya 21, pressure-nya kita lihat kan. Pressure-nya dilihat, kalau pressure-nya misalnya udah 14, diapain? Si pep test, habis itu ekstubasi. Jadi jangan nunggu berhari-hari ekstubasinya, lihat bayinya dong. Kalau bayinya berat baru gitu ya. Oke. Ini ya, iya ini dia. Ya, ini next. Ini agak-agak sore-sore ya ke brainstorming.
Nah, ini bayi lahir ya. 28 minggu 1 kilo, VTP-nya 25/5, FiO2 40%. KPD. Di NICU settingnya seperti ini nih. Tidal volume dikasih 4 mili, RR-nya 60. Pmax-nya 30, minute ventilation-nya di monitor 0,2. PIP-nya 25. FiO2 40%, saturasi 90%. Problemnya apa? Minute ventilation rendah. Oke, RR tinggi enggak? Enggak. Pmax tinggi enggak? Enggak. IT tinggi enggak? Enggak. Jadi solusinya naikkan tidal volume. Ini tidak nunggu AGD. Ingat, setting pertama itu jangan terus itu sampai AGD, enggak. Kita boleh winning sebelum AGD. Ya. Oke, next. 30 menit kemudian terlihat di monitor layarnya low tidal volume gitu tulisannya. Terus apa yang bisa terjadi pada bayi ini? Apa yang bisa terjadi? Ya, bisa perburukan ya. Tapi kalau nggak perburukan, bisa karena leak tinggi. Kalau nggak leak tinggi, ada lendir, banyak lendir ya kan. Terus PIP-nya melebihi Pmax. Jadi karena perburukan dia perlu pressure yang tinggi untuk memberikan tidal volume yang kita minta. Tetapi pressure itu sudah melebihi Pmax-nya. Jadi nggak tercapai tidal volume-nya. Terus semuanya benar. Ya, jadi lakukan apa yang bisa lendir, atasi leak, Pmax ditingkatkan ya. Semuanya. Setelah low tidal volume-nya kita atasi, Scientific ventilatornya seperti ini nih. Dia 5 mili 60 0,3, Pmax-nya 35, minute ventilation-nya 0,3, PIP-nya 31, FiO2-nya 40%, saturasi 90%, AGD-nya ini CO2-nya 60. Solusinya apa dengan AGD seperti ini? Dikasih apa? Surfaktan, ya, jangan dinaik-naikin terus. Ngerti kan? Nggak mau kasih surfaktan, lupa dia naikin terus, surfaktannya nggak lupa gitu. Jangan ya, langsung kasih surfaktan, karena surfaktan ini yang membuat dia CO2-nya tetap tinggi karena tidak compliance-nya tetap buruk ya. Kelihatan itu FiO2-nya nggak bisa turun. Setelah pemberian surfaktan terlihat tuh di gambar monitor. Di gambaran monitornya itu segini nih. PIP-nya setelah dikasih surfaktan kan cenderung turun ya. Terlihat nih PIP-nya 18 itu segala macem. Nah, problemnya apa? Pmax-nya ketinggian, kan harusnya 5 dari PIP yang sebenarnya. Jadi 18 tambah 5, jadi harusnya kan sekitar 23 gitu ya, atau 25 juga nggak apa-apa, seperti itu. Yang lainnya semua sudah oke, FiO2 21, jadi setiap kita udah kasih surfaktan, kita connect ke ventilator, itu kan nanti kita lihat perawatnya dibilang nih, Mbak tolong ya, ini baru dapat surfaktan, lihat nih pressernya turun apa enggak, gitu. Ya, kalau misalnya nanti turun, Mbak lihat nih minute ventilation-nya berapa. Kalau minute ventilation-nya di atas, katakanlah di atas 0,35, Mbak lapor kita. Karena kita harus turunkan apa? Turunkan apa? Tidal volume. Ya, nggak harus nunggu AGD. Jangan buru-buru pakai AGD melulu gitu. Ya, kan kita juga nggak ada duit. Oke. Jadi di sini Pmax-nya terlalu tinggi, jadi turunkan Pmax. Nah, kemudian di AGD nih, di AGD dapatlah ini hasilnya, normal nggak? Jadi solusinya apa? Turunkan tidal volume, gitu ya, turunkan tidal volume. Ini bayi masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu. Ini bayi kedua ya, ini lahir SC gawat janin, 32 minggu berat 1,5 kilo, belum mendapatkan pematangan paru, intubasi, dikasih VTP 255, FiO2 40%, di NICU sittingnya seperti ini, di monitor. Ini apa problemnya?
Apa problemnya? Hah? Pmax-nya kerendah harus ditambah 35 ya. Pmax-nya kerendahan ya. Jadi di solusinya Pmax-nya ditinggiin. Setelah 30 menit diberi surfaktan di NICU, setelah 2 jam setting di layar monitor terlihat seperti ini. Problemnya apa? Apanya yang ketinggi? Ya, yang tadi ya. Oke, Pmax-nya diturunin. Setelah pemberian surfaktan hasil AGD seperti ini. Turunin tidal volume. Jadi tadi berapa tidal volumenya? Jadi 4 ya, jangan 4,2, 4,3 tuh. Oke. Nah, pada pasien ini apakah ekstubasi dilakukan dari asis kontrol tanpa melalui SIMV? Benar. Iya aja tapi nggak dikerjain. Tetap ke SIMV, habis SIMV baru ekstub. Nggak pede. Ya. Oke, nggak pede. Kadang-kadang dipengaruhi perawat juga sih, nggak usah dulu dokter gitu, karena malam ini dok, malam. Nah, apakah indikasi ekstubasi pada pasien ini? Ini. Ya, sekarang pertanyaan saya. Udah habis kayaknya ya? Oh belum. Nah, ini di layar monitor ventilator terlihat low tidal volume alarm. Penyebabnya apa kemungkinan? Ya, flow sensor tidak berfungsi ya. Terus apa lagi? Tik besar, compliance-nya menurun, resistensinya meningkat, bukan menurun ya. Kalau meningkat dia pasti low tidal volume alarmnya muncul. Pmax-nya terlalu dekat dengan PIP ya. Jadi kecuali yang ini. Terus evaluasi yang perlu dilakukan pada ventilator monitor display setelah inisiasi ventilasi mekanik adalah setelah kita connect nih ke bayinya, yang kita lihat di monitor itu apa? Leak tetap kita perhatiin. Terus tidal volume, ekspirasi dan PIP ya. Laju napas, spontan, flow time curve dan semuanya benar. Nah, penyebab persisten PCO2 yang rendah walaupun setting sudah minimal adalah di bawah ini. Yang mana? Yang mana? Semua benar. Semua benar. Jadi, udah setting rendah nih. Ya kan saya ronda nih, udah setting rendah. Terus lihat CO2-nya sama marah-marah. Dok, udah minimum loh dok settingnya. Kan gitu. Udah minimum settingnya, udah 3,5 tidal volume-nya. Tapi masih wash out. Dok, jadi apa yang kalian bilang ke saya? Alasan wash out-nya loh. Apa yang kan kalau udah secara setting udah bener, udah minimum. Begitu dia lihat wash out, apa yang kalian kasih tahu ke saya menerangkan kenapa itu wash out? Ya? Apa? Kesakitan. P. Jadi kalau kesakit kan napasnya jadi cepet. Ya itu tuh yang agitasi itu kesakitan, dia nggak nyaman. Ya. Atau auto triggering, lihat dong di cubingnya itu banyak air apa enggak. Kalau banyak air ya auto triggering dia, jadinya CO2-nya wash out. Itu harus pertanyaan yang dijawab dengan setting minimum tapi CO2 masih rendah ya. Nah seperti itu, jangan lupa ini nanti CO2 wash out ya, tapi nanti misalnya nih auto triggeringnya nggak ada, airnya bagus, terus bayinya nggak kesakitan, pen score-nya nggak apa-apa dok, bagus gitu ya. Nggak ada asidosis metabolik, nggak ada agitasi, kok CO2-nya wash out? Coba jawab, apa jawabannya? Minta di estub katanya. Nggak bisa di estub, bayinya 6 on. Ya, pokoknya kalau dicoba si pep test, dia di-set karena otot diaframanya kan belum bagus. Jadi kita nggak bisa ekstub, begitu di CPAP test dia saturasinya turun. Berarti jadi nggak bisa kita, walaupun udah minimum nih, udah level untuk ekstubasi, udah CO2-nya udah wash out, settingnya udah minimum, tapi masih juga nggak bisa di CPAP test.
Karena ya takipnu, jadi 20% bayi yang di bawah 1 kilo itu takipnu fisiologik, nggak tahu kenapa. Ya nggak tahu kenapa. Jadi di situ dia makanya 20% itu kadang-kadang ada yang CO2-nya wash out walaupun kita settingnya sudah benar ya. Jadi mesti tahu, jangan merasa bersalah terus. Ya bayinya kadang-kadang yang bersalah juga, bukan kita aja. Oke. Ya udah, terima kasih. Abis ini si Rosi.